Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya Muhammad Arif Rafsanjani dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya akan memaparkan terkait PDD UKT-PT untuk pengajaran, yaitu tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu. Kebetulan mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar teori ekonomi mikro, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa di S1 Prodi Pendidikan Ekonomi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Ada beberapa hal yang akan saya paparkan. Yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga tentu saja terkait dengan materi pembelajaran. Yang keempat ada metode pembelajaran serta sistem penilaian untuk mata kuliah ini. Baik, saya akan mulai untuk deskripsi mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar teori ekonomi mikro yang meliputi masalah ekonomi, kemudian ada perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, keseimbangan harga, elastisitas, kebijakan harga pemerintah, serta perilaku produsen. Kemudian untuk kemampuan yang diharapkan, setelah mengikuti mata kuliah ini, pengantar teori ekonomi mikro, maka mahasiswa akan diberikan target untuk menguasai beberapa kemampuan dasar. Tentu saja kemampuan ini harus selaras dan mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL di prodi kami, di mana CPL tersebut disesuaikan dengan profil lulusan di prodi kami. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam mata kuliah ini itu tertuang dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dan juga sub CPMK. Untuk mata kuliah ini kami memiliki 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, setelah mengikuti mata kuliah ini nantinya mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab baik secara mandiri maupun kerjasama dalam tim. Itu adalah CPMK yang pertama. Untuk CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep dasar dari ekonomi mikro. Sedangkan CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kreativitas serta inovasi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dan CPMK yang terakhir, yaitu yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi serta memecahkan masalah dasar ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. Untuk mencapai 4 CPMK tadi, maka kami dan juga tim dari mata kuliah ini menetapkan ada 7 sub CPMK. Sub CPMK ini adalah kemampuan akhir dari setiap tahapan pembelajaran yang juga merupakan 7 materi pokok yang akan diajarkan di mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Jadi mata kuliah ini memiliki 7 sub CPMK yang merupakan cerminan dari materi-materi yang diajarkan di mata kuliah ini. Untuk sub CPMK yang pertama atau materi yang pertama adalah masalah pokok ekonomi dan cara mengatasinya. Kemudian materi yang kedua adalah perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Sedangkan materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga adalah mahasiswa akan diajak untuk menganalisis perubahan permintaan dan penawaran pada komoditas tertentu. Biasanya nanti kami akan menghadirkan sebuah kasus yang real seperti itu tentang terjadinya perubahan permintaan dan penawaran untuk sebuah komoditas tertentu. Berikutnya materi yang keempat, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis keseimbangan pasar akibat adanya perubahan permintaan dan penawaran tadi. Jadi apa dampak dari perubahan permintaan penawaran terhadap equilibrium atau keseimbangan pasar. Kemudian materi berikutnya atau materi yang kelima, nanti mahasiswa akan diajak untuk menganalisa dan menghitung elastisitas dari sebuah komoditas berdasarkan karakteristik dari komoditas tertentu. Karena biasanya masing-masing komoditas itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya elastis,
ada juga yang sifatnya inelastis. Kemudian materi berikutnya, materi yang keenam, nanti mahasiswa juga akan diajak untuk menganalisis efektivitas dari penetapan kebijakan harga oleh pemerintah. Seberapa efektifkah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan permintaan dan penawaran ataupun penetapan harga sebuah komoditas. Kemudian materi yang terakhir dari mata kuliah ini adalah nanti mahasiswa akan diajak untuk menganalisis perilaku produsen dalam memaksimalkan laba. Itu adalah 7 materi pokok yang ada di mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro yang juga merupakan 7 sub CPMK. Kemudian selanjutnya terkait dengan metode pembelajaran di mata kuliah ini, kami beserta tim itu memutuskan dan menetapkan ada 3 metode. Yang pertama, tentu saja ada ceramah, di mana di sini dosen akan menyampaikan terlebih dahulu materi-materi yang dianggap perlu sebagai pembuka. Kemudian yang kedua, ada metode diskusi dalam kelompok kecil. Nanti biasanya mahasiswa akan diajak untuk membentuk sebuah kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Kemudian mahasiswa tersebut diminta untuk membuat paper atau ringkasan yang berisi poin-poin dari materi yang akan dipelajari pada hari itu. Dan terakhir mahasiswa mereka akan diajak berdiskusi terkait dari materi yang sudah dikerjakan tadi, yang sudah ditulis dalam sebuah paper tadi. Diajak untuk mempresentasikan ke depan dan berdiskusi. Itu metode yang kedua. Metode yang terakhir kami menetapkan ada metode problem solving. Nah, dalam metode ini nantinya mahasiswa diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu yang sudah kami susun sebelumnya, di mana kami sudah membuat lembar kerja mahasiswa. Ada sekitar 7 lembar kerja mahasiswa yang nantinya akan diberikan ke mahasiswa. Nah, dalam menyelesaikan lembar kerja ini, mahasiswa akan diminta untuk menyelesaikan secara individu ataupun secara kelompok, tergantung dari permasalahan di lembar kerja tersebut. Jadi ada yang diselesaikan secara individu maupun secara kelompok. Dan terakhir nanti mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, seperti itu. Ini adalah metode pembelajaran yang ada di mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Kemudian yang terakhir terkait dengan sistem penilaian, bahwasanya sistem penilaian di mata kuliah ini mengacu pada pedoman akademik yang ada di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, di mana dalam pedoman akademik tersebut ada 5 komponen yang harus dipenuhi. Komponen yang pertama adalah kehadiran, di mana mahasiswa wajib hadir atau mengikuti perkuliahan 80% dari total pertemuan. Jika mahasiswa tidak memenuhi syarat minimal ini, maka mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian yang secara otomatis akan menggugurkan kesempatan mereka untuk lulus dalam mata kuliah ini. Kemudian komponen yang kedua dari penilaiannya adalah partisipasi, di mana kami akan melihat proses partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu dilihat dari keaktifan mereka dalam proses diskusi dan lain sebagainya. Sedangkan komponen penilaian yang ketiga adalah tugas, seberapa sering dan seberapa tepat pengerjaan tugas-tugas yang kami berikan. Kemudian 2 komponen yang terakhir adalah UTS dan juga UAS. Jadi di sini jelas kami memiliki 5 komponen untuk melakukan sistem penilaian. Yang pertama kehadiran, yang kedua partisipasi, yang ketiga tugas, yang keempat adalah UTS, dan yang kelima adalah UAS. Sekian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi dan juga pemaparan dari mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, terima kasih. Hari ini kita jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Ya, hari ini kita akan membahas topik terkait dengan permasalahan ekonomi
Ya, topik ini merupakan topik yang sangat sangat umum, sangat dasar karena pernah kalian pelajari di waktu SMA dulu ya tentang permasalahan ekonomi. Ada 3 masalah dasar ekonomi ya. Jadi kita di sini hanya akan merefresh sedikit ya, merefresh sedikit topik terkait permasalahan ekonomi. Baik, saya mau share screen dulu. Nah, topik yang kita bahas hari ini terkait dengan permasalahan ekonomi, saya akan menjelaskan yang pertama adalah scarcity dan choice, kemudian yang kedua adalah opportunity cost. Jadi ada 2 topik yang akan kita pelajari hari ini, sehingga nantinya di akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menguasai dan memahami 2 topik permasalahan ekonomi ini, yaitu scarcity dan choice serta opportunity cost. Oke, saya masuk ke yang pertama terlebih dahulu terkait dengan scarcity. Karena ini masalah yang sangat umum yang sering kalian pelajari di waktu SMA. Jadi saya mau meminta bantuan kepada Mas Reza. Apa itu Mas scarcity? Oh iya, Mbak Novia, Resen. Silakan Mbak Novia. Ya, izin menjawab Bapak. Scarcity itu kelangkaan di mana sumber daya yang ada itu tidak seimbang atau kurang gitu. Kurang. Kenapa hal itu bisa terjadi, Mbak? Kenapa sumber dayanya Mbak Novia katakan tadi tidak seimbang atau kurang? Apa penyebabnya biasanya? Hal utama yang menyebabkan sumber dayanya itu menjadi langka, Mbak Novia? Ya, atau ada teman yang lainnya yang mau menambahkan kenapa kelangkaan Biasanya, sumber daya terjadi? Ya, silakan, Mbak. izin menjawab, Bapak. Ya, Biasanya untuk scarcity ini disebabkan atas adanya keterbatasan sumber daya, Bapak. Atau biasanya jumlah keterbatasan sumber permintaan. daya. Ya, Jumlah permintaan, artinya permintaannya lebih banyak daripada barang yang tersedia, gitu Mbak Rifda ya. Oke, terima kasih Mbak Rifda. Ya, scarcity atau kelangkaan itu terjadi karena adanya keterbatasan resources ini. Ya, resources ini adalah sumber daya yang kita miliki. Nah, mengapa resources itu terbatas? Ini dia. Ya, karena keinginan kita, keinginan manusia itu tidak bisa dibatasi, gitu ya. Keinginan manusia luar biasa besar, sedangkan sumber daya untuk memenuhi keinginan itu yang terbatas. Contoh sederhana, ya, misalkan kalau saya bicara keinginan, tentunya ya saat ini saya memilih ingin untuk berada di sini, yang foto paling bawah ini, kanan bawah ini. Ini ada di Bali ya, ini di Danau Beratan kalau tidak salah ya. Nah, tentunya saya ingin berada di sini. Akan tetapi resources saya terbatas. Ya, ketika saya berbicara resources itu banyak sekali. Misalkan yang pertama, waktu saya tidak memiliki cukup banyak waktu untuk berada di 2 tempat sekaligus. Ya, saya hari ini diwajibkan untuk bekerja, untuk mengajar kalian. Saya tidak bisa memilih untuk berada di 2 tempat sekaligus. Nah, itulah menyebabkan sumber daya saya terbatas. Ya, artinya apa? Keinginan saya itu tidak didukung oleh sumber daya. Sumber saya dari sisi ini adalah waktu. Nah, karena sumber daya saya itu terbatas, maka saya harus menjadi orang yang bijak, yaitu dengan membuat skala BRICS ini. Ya, kenapa? Karena kebutuhan, keinginan itu jumlahnya tidak terbatas. Misalkan ini saya gambarkan di sini. Saya saat yang bersamaan ya, saya menginginkan laptop, iPad dan buku sekaligus saat ini juga. Akan tetapi sumber daya saya, sumber dayanya apa? Misalkan uang yang saya miliki tidak cukup untuk membeli 3 hal ini sekaligus. Maka saya harus membuat choice atau pilihan ini. Ya, dari pilihan tadi, ya, mana yang harus saya dahulukan? Mungkin saat ini saya mendahulukan buku. Ya, saya mendahulukan buku untuk menjadi pilihan saya, choice saya. Ya, dan mengesampingkan laptop dan iPad dulu. Nantilah mungkin bulan depan atau tahun depan saya akan membeli iPad.
untuk saat ini gaji saya hari ini mungkin saya belikan buku terlebih dahulu. Nah, ini adalah choice yang harus saya lakukan gitu. Kenapa? Lagi-lagi karena saya dibatasi oleh sumber daya yang terbatas tadi. Ini berlaku untuk semua hal. Makanya dalam istilah ekonomi kita itu pasti dihadapkan oleh trade off. Nah, ini lupa belum saya tambahkan. Adanya trade off atau pertukaran. Kalau saya memilih sesuatu berarti saya harus mengorbankan yang lainnya. Ini adalah trade off. Konsep trade off, konsep choice ini muncul menjadikan adanya opportunity cost tadi. Ya, apa yang dimaksud dengan opportunity cost? Opportunity cost itu adalah sesuatu yang saya korbankan ketika saya memutuskan memilih hal yang lain. Nah, ini adalah konsep dari opportunity cost. Misalkan begini, kalian hari ini memilih untuk kuliah. Ya, memilih untuk menghadiri kuliah. Apa yang kalian korbankan hari ini? Ya, tentu saja kalian mengorbankan pilihan kalian untuk bersama keluarga. Kalian mengorbankan pilihan kalian untuk jalan-jalan ke mall bersama teman. Ini adalah konsep opportunity. Pak, keduanya kita pilih semuanya. Kita terbatas. Dalam hal ini sumber daya adalah waktu. Diri kalian cuma satu, nggak bisa dibelah, sehingga kalian harus pilih salah satu. Ya. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya konsep opportunity cost tadi. Setiap manusia, setiap orang akan dihadapkan pada pilihan, pada trade off. Trade off itu pertukaran. Kalau saya memilih berada di kelas ini hari ini, berarti di sisi lain saya harus mengorbankan pilihan saya untuk misalkan nganterin anak saya sekolah. Ya, karena saya memilih untuk berada di kelas ini. Ini adalah pilihan. Ya, saya analogikan ke hal yang berbeda. Misalkan kenapa kalian memilih untuk kuliah? Kenapa nggak memilih untuk kerja? Nah, itu adalah pilihan, choice kalian. Ketika kalian memilih untuk kuliah, berarti kalian mengorbankan kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan uang dari pekerjaan kalian. Kalian kan bisa saja bekerja setelah lulus SMA, tetapi itu tidak kalian pilih. Berarti kalian mengorbankan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Itu yang dikatakan konsep opportunity cost. Setiap orang harus memiliki skala prioritas tadi. Mana yang harus dipilih? Choice ya, berdasarkan konsep opportunity cost. Kita dihadapkan pada trade off tadi. Nah, ini trade off. Trade off itu pertukaran. Kalau saya pilih A, berarti saya harus mengorbankan yang B. Kalau saya pilih C, saya harus mengorbankan yang D. Makanya kita dituntut sebagai manusia, sebagai orang yang rasional secara ekonomi. Ya, sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Terkait dengan kenapa ada kelangkaan, kenapa kita harus membuat choice, kenapa harus ada opportunity cost, ya. Itu balik lagi ke konsep awal, sumber daya kita terbatas, begitu ya. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, ini keinginan versus kebutuhan, gitu ya. Nah, setiap individu itu pasti memiliki keinginan yang beraneka ragam, gitu ya, dan cenderung merasa kurang puas. Misalkan kebutuhan saya apa? Kebutuhan saya itu untuk bisa berpindah tempat. Ya, misalkan dari titik A ke titik B itu kebutuhan saya. Ya, sehingga apa? Sehingga seharusnya dengan ini bisa pindah tempat dari A ke B. Ya, ini menjadi kebutuhan saya. Nah, akan tetapi saya pasti punya keinginan ya dengan alasan-alasan tertentu. Ini adalah keinginan saya, padahal kebutuhan saya dengan cukup. Nah, tetapi lebih cepat, ingin lebih nggak capek, sehingga saya memilih, oh kalau gitu saya ingin sepeda motor. Nah, ketika keinginan tadi, ketika keinginan tadi menuntut dipenuhi, artinya saya beli sepeda motor itu, maka keinginan itu sudah menjadi kebutuhan sekarang. Ya, menjadi kebutuhan. Ketika keinginan itu menuntut adanya pemenuhan, maka itu menjadi kebutuhan. Saya ingin sepeda motor, walaupun dengan sepeda biasa, sepeda pancal biasa, saya sudah bisa berpindah tempat. Ya, tapi ketika saya ingin sepeda motor dan saya beli, saya wajib beli, begitu ya.
supaya lebih efisien, lebih cepat dan lain-lain, maka sepeda motor ini tidak lagi menjadi keinginan, tapi menjadi kebutuhan saya. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba, oh saya sudah punya istri, punya anak. Kalau saya berpindah motor, gimana dengan anak-anak saya? Sehingga itu saya menaikkan lagi level kebutuhan saya. Yang awalnya kebutuhannya cuma sepeda motor, sekarang saya butuh transportasi yang lebih leluasa, mengangkut keluarga saya. Jadi saya beli mobil misalkan. Nah, maka mobil ini tidak lagi menjadi keinginan saya, tapi menjadi kebutuhan sekarang. Nah, makanya ketika kita berbicara keinginan dan kebutuhan, itu masing-masing individu berbeda. Ya, keinginan saya misalkan, oh saya kalau ditanya, Pak Arif pengen nggak punya pesawat, ingin gitu ya. Tapi apakah menjadi kebutuhan saya untuk saat ini? Tidak. Tapi berbeda halnya dengan misalnya presiden. Presiden pasti punya pesawat kenegaraan gitu ya, karena itu jadi kebutuhan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih efisien. Ya, berbeda dengan si siapa yang punya Facebook itu, Mark Zuckerberg. Ya, si Mark itu pesawat pribadi itu merupakan kebutuhan dia karena dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih cepat. Tidak harus pesan tiket, tidak harus ini, pokoknya jam dia mau pindah negara dia bisa gitu ya. Berarti pesawat itu sudah menjadi kebutuhan dia. Elon Musk misalkan, pemilik Tesla, pesawat pribadi itu sudah menjadi kebutuhan dia. Karena menuntut untuk dipenuhi, dia butuh berpindah tempat secara cepat dan efisien. Sedangkan bagi saya pesawat itu bukan kebutuhan, itu masih berupa keinginan. Nah, makanya di sini ketika kita membandingkan konsep keinginan dan kebutuhan, itu masing-masing individu akan berbeda atau subjektif sekali. Mungkin bagi si A sepeda pancal itu cukup bagi dia, itu kebutuhan. Sepeda motor mungkin bukan menjadi kebutuhan, ya, tapi bagi orang yang lain mungkin sepeda motor itu sudah jadi kebutuhan. Gitu. Dan bagi orang yang lain lagi pesawat pribadi itu jadi kebutuhan dia. Nah, ini makanya konsep keinginan dan kebutuhan itu adalah suatu hal yang sangat subjektif. Oke, sekarang saya lanjut ke kebutuhan. Ya, tentu saja apa sumber daya yang kita miliki. Nah, ini dia, ini sumber daya yang miliki. Nah, kita memiliki skill, tenaga kerja dan lain-lain. Dari sumber daya ini kita akan memperoleh namanya pendapatan, salary. Dari sini kita bisa memenuhi kebutuhan kita untuk makan, untuk kebutuhan tempat tinggal, kendaraan, dan juga kebutuhan untuk liburan, misalkan rekreasi. Ini salah satu cara kita dalam memenuhi kebutuhan. Iya, ada 3 masalah pokok ekonomi. Ya, ini materi terakhir ekonomi. Apa, barang dan jasa apa yang harus diproduksi? Bagaimana cara memproduksi itu diproduksi? 3 hal ini kenapa menjadi masalah pokok perekonomian? Karena lagi-lagi sumber daya kita terbatas. Kita tidak bisa seenaknya saja, saya mau bikin semuanya. Indonesia misalkan mau bikin semua barang yang diinginkan itu nggak bisa. Karena lagi-lagi sumber dayanya terbatas. Ya, sehingga dia harus memilih barang apa yang harus diproduksi. Apakah kita sebagai negara itu akan fokus pada pertanian, pada industri atau pada jasa. Ya, ini harus dipilih. Kenapa? Karena kalau kita bicara negara mungkin APBN kita terbatas, begitu ya. Kemudian skill masyarakat kita terbatas, sehingga kita nggak bisa pilih semuanya. Ya, makanya kita harus memilih barang apa, jasa apa yang harus diproduksi. Kemudian bagaimana cara kita memproduksi barang itu? Nah, ini juga jadi masalah begitu ya. Kita nggak bisa seenaknya. Pokoknya saya mau bikin barang A, ya sudah. Barang itu harus jadi, gitu ya. Nggak bisa. Kita harus mengalokasikan sumber daya kita itu dengan efisien. Apakah kita mengintensifkan tenaga kerja atau labor intensif? Apakah kita mengintensifkan land, tanahnya, atau kita mengintensifkan modal capital lainnya? Harus dipilih, begitu ya.
Kenapa? Karena lagi-lagi sumber daya kita terbatas. Kita nggak bisa ingin semuanya. Ya, oh kalau gitu saya pakai tenaga kerja tidak terbatas. Saya pakai mesin-mesin yang tidak terbatas. Ya, saya beli semua mesin, saya beli semua tenaga kerja yang tersedia, saya sewa tenaga kerjanya. Ya, itu tidak efisien, gitu ya. Kenapa? Karena sumber daya kita terbatas. Dan yang terakhir, untuk siapa barang itu diproduksi ini harus jelas. Ya, misalkan, oh saya produksi barang untuk dipasarkan di Pulau A. Nah, berarti saya harus memproduksinya, pilihannya di mana? Apakah saya memproduksi di pulau saya, atau saya mendekatkan diri di Pulau A itu? Karena pasar saya di sana. Nah, ini harus menjadi pemikiran bagi produsen, gitu ya. Kenapa? Karena kita harus bertindak efisien. Nah, apakah kita melakukan distribusi, artinya kita kirim barang kita dari pulau sini, pulau B ke pulau A, atau kita bikin saja pabriknya di pulau A sana. Ya, untuk supaya lebih dekat dengan pasar kita. Nah, ini kenapa ini menjadi masalah dalam ekonomi? Karena kita lagi-lagi sumber dayanya terbatas. Ya, kita nggak bisa seenaknya saja. Oh, pokoknya saya mau bikin barang di sini. Nggak peduli pasar saya ada di mana, nanti saya kirim. Ternyata biaya kirimnya lebih mahal daripada harga barangnya. Nah, kan kacau nanti. Makanya ini menjadi masalah pokok perekonomian. Ya, jadi ada 3 masalah pokok dalam perekonomian. Yang pertama itu what, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara kita memproduksi, how, dan untuk siapa. Nah, ini harus menjadi 3 hal yang menjadi satu kesatuan, harus dipikirkan oleh kita semuanya. Nggak bisa kita pilih sembarangan, gitu ya. Karena kita lagi-lagi dibatasi oleh sumber daya. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tekankan sekali lagi, dalam permasalahan ekonomi kita pasti dihadapkan oleh ini, kelangkaan. Karena keterbatasan sumber daya tadi. Ya, dari kelangkaan ini maka kita harus membuat sebuah pilihan atau choice, ya, pilihan. Kita harus membuat skala prioritas. Dari konsep ini maka muncul konsep namanya opportunity cost tadi. Kita nggak bisa pilih semuanya, kita harus pilih salah satu. Ya, kita nggak bisa bangun semua pabrik di Indonesia, tapi kita harus pilih salah satu supaya lebih efektif dan efisien. Nah, ini semuanya menjadi permasalahan dalam ekonomi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.